Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai materi manajemen produksi. Tujuan utama dalam manajemen produksi adalah untuk mengatur produksi barang-barang, jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan produksi memerlukan unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi. Faktor produksi yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu di alam semesta yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam meliputi tanah, tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis hewan, udara, sinar matahari, hujan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Pada proses produksi, modal dapat dibedakan menurut yang pertama, kegunaan dalam proses produksi. Modal tetap yaitu barang yang dapat digunakan berkali-kali, seperti bangunan, gudang, kantor, mesin-mesin pabrik. Modal bergerak yaitu barang modal yang habis sekali pakai, seperti bahan baku, bahan pembantu. Yang kedua, bentuk modal. Modal konkret yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, seperti mesin, bahan bakar, pabrik, bahan baku. Modal abstrak yaitu modal yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai perusahaan, seperti nama baik perusahaan, merek produk. Sumber daya tenaga kerja. Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya. Kualitasnya yang terbagi atas: tenaga kerja terdidik, skilled labor, yaitu tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non-formal. Contoh tenaga kerja terdidik yaitu dosen, guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi, peneliti, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terlatih, trained labor, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan pengalaman dan pelatihan atau magang. Contoh montir mobil, sopir, teknisi, laboran, tukang las, tukang jahit, dan lain sebagainya. Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih, unskilled and untrained labor, adalah tenaga kerja tidak mempunyai pendidikan dan pelatihan khusus, biasanya lebih mengandalkan pada kekuatan jasmani daripada pemikiran. Contoh kuli bangunan, tukang beca, tukang sapu, buruh tani, pembantu, dan lain sebagainya. Teknologi. Perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat menjadikan sistem produksi harus dapat mengikuti perkembangannya. Informasi berasal dari data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber daya pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan usaha. Wujud proses produksi ada 5 jenis kelompok, yaitu yang pertama, industri proses kimia, seperti perusahaan makanan, industri obat, industri pupuk, industri kimia. Yang kedua, industri manufaktur, seperti industri kursi. Yang ketiga, industri perakitan, seperti industri otomotif, industri elektronik. Yang keempat, industri transportasi, seperti PT Pos, PT Garuda, industri pertambangan. Yang kelima, industri jasa, seperti konsultan, rumah sakit, bank, lembaga pendidikan. Sistem manajemen operasi. Model manajemen operasi menggambarkan proses transformasi input menjadi output, pengaruh lingkungan eksternal terhadap ketiga subsistem yaitu input, proses transformasi, dan output, serta umpan balik. Operasi pada proses barang dan jasa. Sistem operasi dapat diterapkan pada produksi barang dan jasa, meskipun keduanya memiliki perbedaan. Barang mempunyai wujud fisik, sedangkan jasa tidak mempunyai wujud fisik. Desain sistem operasi. Beberapa perkembangan desain sistem operasi yang baru antara lain Design for Manufacture, DFM, Computer Aided Design, CAD. Design for Manufacturing, DFM, adalah pendekatan yang digunakan dalam tahapan perencanaan produk untuk memastikan produk lebih efisien dan biaya lebih rendah. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek manufaktur sejak awal desain, seperti pemilihan material dan metode perakitan. Computer Aided Design, CAD, adalah penggunaan perangkat lunak untuk merancang produk secara digital dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Penggunaan CAD meningkatkan akurasi desain,
mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses desain. Perencanaan fasilitas. Untuk meningkatkan efektivitas kerja dan efisiensi, diperlukan perencanaan terhadap fasilitas yang ada. Pertama, perencanaan lokasi. Lokasi fasilitas produksi harus disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku dan faktor logistik lainnya untuk mengurangi biaya dan waktu transportasi. 2. Perencanaan layout, tata letak. Penataan peralatan produksi perlu dirancang agar proses produksi berjalan efisien. Layout dapat dibagi menjadi layout produksi, penataan berdasarkan produk, proses, atau posisi tetap. Layout fungsi, penataan untuk fungsi tertentu seperti penyimpanan, pemasaran, atau proyek. Manajemen kualitas. Konsep kualitas merupakan derajat suatu produk atau jasa yang menentukan diterimanya suatu produk atau jasa oleh pelanggan. Semakin baik kualitas suatu produk akan membawa konsekuensi naiknya biaya produksi sehingga akan menaikkan harga jualnya. Pandangan lama menganggap kualitas tinggi meningkatkan biaya produksi, tetapi pandangan baru melihatnya dapat meningkatkan profitabilitas. Pengendalian kualitas dilakukan melalui 2 cara. 1. Sampling penerimaan, memeriksa sampel produk untuk memastikan sesuai standar, seperti menguji kekuatan sepatu. Yang kedua, pengendalian proses, memastikan proses produksi sesuai standar operasional (SOP) untuk mencegah kesalahan sejak awal. Sekian materi ke-8 yang bisa saya sampaikan, karena sebelumnya ada sedikit kesalahan dari video sebelumnya, jadi saya mengulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.